Itu di 2 bulan terakhir, kayaknya mungkin bukan karena sakit hipertensi atau gulanya, tapi memang karena mungkin Allah mau secara lembut mengambil seorang ibu yang kita tahu. Ambiar, berikutnya kita punya sahabat kami di sini di mana di tanggal 13 Juli yang lalu dia harus kehilangan ibunda tercinta di usia 69 tahun. Sahabat kita ini juga beberapa waktu yang lalu mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan karena memang memilih untuk mengurus almarhumah di masa-masa akhir hidupnya. Dan di pagi-pagi Ambiar akan menceritakan apa yang terjadi dan kita juga berharap di pagi hari ini dia sudah kembali dengan keadaan lebih kuat dan juga bisa ikhlas tentu saja untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan sahabat kami, ini dia Vega Darwanti. Kasih ya. Vega sini. Sayang. Duh. Aku tuh sebenarnya belum mau syuting kan dari mama sakit gitu. Karena aku ada feeling kayak gini, pasti sedih. Vega tuh WhatsApp aku jam 2:30 pagi ya. Dia bilang mama aku meninggal, dibilang gitu. Terus aku kayak nggak mudah pasti ya Ega ya. Tapi sebelumnya kami keluarga besar pagi-pagi Ambiar Trans TV, Ega kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Ega diberikan ketabahan. Almarhumah di situ diterima di sisi Allah. Mama Dian diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala amal ibadahnya dan husnul khotimah. Amin. Ega makasih ya udah datang ya. Makasih juga udah undang dan udah mudah-mudahan apa ya, mamaku insya Allah sih aku yakin banget almarhumah tuh orang baik, jadi insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Amin, amin, amin. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, Vega Darwanti. Ini hari ke-10 Ega, tanpa mama. Hari ke-10 kita mau kasih lihat kehilangan seorang Vega Darwanti, sosok yang dicintainya, ibunda tercinta, almarhumah ibu. Mama sakit apa gak? Jadi mama tuh memang udah lama sih sakit hipertensi dan ternyata juga ada gula gitu. Tapi memang kayaknya setelah kepergian mama wafat tuh aku jadi semakin mikir kayaknya mungkin kan Allah tuh kasih mama sakit tuh di 2 bulan terakhir. Kayaknya mungkin bukan karena sakit hipertensi atau gulanya, tapi memang karena mungkin Allah mau secara lembut mengambil seorang ibu yang kita tahu ibu tuh udah surganya buat anak-anak. Mungkin secara lembut gitu ya Allah mau ambil lewat pertama sakit yang bertahan, perlahan-lahan kondisinya ngedrop. Karena Allah tahu pasti kita kalau misalkan orang tua kita pergi tuh nggak akan siap. Sampai kapanpun nggak akan pernah siap gitu. Tapi perlahan Allah ambil pelan-pelan gitu ya sampai 2 bulan. Sampai akhirnya kita ya baik papa dan adik-adik aku gitu ya ngerasa bahwa kayaknya lebih kasihan kalau mama sakit gitu. Jadi aku rasa Allah sangat lembut mau mewafatkan seorang ibu dengan cara seperti itu. 2 bulan dirawat di rumah aja mama? Jadi mama tuh dirawat di rumah sakitnya itu sebetulnya baru 1 minggu. 1 bulan sebelumnya itu mama keluhannya hanya sakit pinggang. Terus mama minta ke dokter, mama mau ngapain ke dokter? Aku bilang ke tempat suamiku aja, memang kan jauh sih di Purwakarta, tapi enggak, mama mau dirawat aja, siapa tahu diinfus biar lebih seger gitu mama bilangnya. Itu komunikasi mama masih sangat bagus. Terus dirawat di rumah sakit sampai akhirnya dokter juga bilang udah dibawa ke rumah aja, dirawat ke rumah gitu ya. Tapi mungkin itu juga semua qadarullah karena mungkin itu cara Allah memberitahu dokter ya untuk di istilahnya dirumahkan aja. Dan akhirnya memang mamaku wafatnya di rumah. Ega kan suami Ega dokter. Kemudian ketika dokter memberikan saran udah dirawat di rumah aja. Saat itu tuh pikiran Ega sama Pak Dokter sama suami gimana? Ya memang kan sakitnya mama tuh nggak ada
yang harus dirawat khusus dengan tenaga medis. Jadi hanya suportif, artinya misalkan oh mama batuk ya kasih obat batuk, oh mama demam ya kasih obat demam gitu. Dan aku tuh bertiga bersama adik-adik aku itu full kita ngurusin mama tanpa perawat medis. Kita kasih mama makan melalui, memang mama udah pakai sonde, pakai selang, ya. Kita yang bikinin full, kita yang ngurusin semua dari tangan kita karena dari kecil juga mama kan nggak pakai babysitter ke kita. Jadi kita pingin kayak nggak apa-apa mah, kita semua bertiga ikhlas ngurusin mama dengan tangan kita sendiri. Bahkan aku 2 bulan tuh ada banyak ya tawaran datang ke aku, belum aku terima gitu ya. Termasuk juga kemarin beberapa hari lalu juga bagi-bagi ambiar, aku bilang belum, karena aku ngerasa kayak ini nih waktunya aku buat berbakti, ngerawat mama. Karena dokter juga bilang ya dirawat aja mamahnya. Mungkin ya ada sih statement dokter yang bikin kita baper juga, tapi ternyata akhirnya terbukti itu jadi nyata, ya pasti aku rasa ya itu memang kuasa Allah. 2 bulan yang rawat mama loh. Berarti sebelum dinyatakan oleh dokter, apakah kembaran itu punya feeling sendiri bahwa ini kayaknya mama nggak lama nih? Kan namanya anak pasti ada feeling. Firasat. Sampai akhirnya nggak mau terima kerjaan dulu sementara untuk merawat mama. Aku nggak mau, justru aku nggak mau punya feeling seperti itu. Biasanya selalu aku tepis kan ya. Pikiran-pikiran aku yang mengarah, aduh jangan-jangan mamaku udah mau pergi gitu, mamaku udah mau wafat, itu aku selalu tepis gitu. Tapi memang mamaku tuh termasuk salah satu tanda-tanda orang yang meninggalnya baik, meninggalnya husnul khotimah itu. Mamaku itu memang dari awal sakit itu banyak wasiat. Baik dari istilahnya apa yang mamaku milikin, kepada anak-anak harus seperti apa, itu udah mamaku ungkapin semua gitu. Jadi setiap kali mamaku ngomong tuh ya pasti ya netes lah air mata, tapi aku nggak mau lihat mamaku sedih. Jadi selalu kita belokin kok, udah mama pasti sehat, semangat mah, udah pasti sembuh kok gitu. Ega, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel, Ega juga kemarin waktu aku mampir ke rumahnya, Ega cerita yang satu ini. Vega Darwanti merasa dicium dalam mimpi sebelum ibu meninggal, kencang banget. Terasa sekali. Mimpi ya, seperti mimpiin seperti itu. Jadi kan ya tadi yang aku sampaikan, jadi aku ngerawat mama tuh gantian bertiga sama adik-adik aku. Pas hari Minggu itu, pas jadwal aku yang kesana, aku yang jagain bersama suamiku. Kita tuh tidur di kasur bawah gitu ya, mamaku tidur di kasur atas. Jam 7 malam tuh masih aku yang kasih mama makan. Jam 1:30 sangat sadar, itu aku dicium pipi kanan aku. Aku kebangun, aku kaget gitu ya. Kebangun kaget kan, memang aku tiap kebangun tuh pasti aku make sure mamaku tuh baik-baik aja di kasur gitu. Pas aku yang lihat, aku loh yang nemuin mamaku udah wafat. Ya so aku bilang, bangun, mama jangan kayak gini dong gitu, jangan kayak gini gitu. Karena ya karena maksud aku kayak pas aku yang jaga kan, Kak Karen pas aku yang nemenin gitu. Dokter Dema juga sempat RJP berusaha bangunin mama, tapi ya udah qadarullah. Itu pas jatuhnya hari Senin. Jadi itu seakan cuman perpisahan gitu ya? Sepertinya. Karena ketika kembaran udah bangun, mama dalam keadaan meninggal dunia. Iya, udah wafat. Itu memang jam-jamnya mama biasa sholat malam. 1:30 kurang lebih dini hari ya. Sobat Ambiar, dan di keesokan harinya alhamdulillah pemakaman berlangsung dengan lancar juga. Dan ini kita juga mau kasih lihat ada satu barangkali keinginan keluarga atau barangkali almarhumah ketika proses pemakamannya. Vega Darwanti ungkap alasan almarhumah ibunya dimakamkan satu liang dengan mendiang nenek. Jadi sama nenek satu liang kuburan. Ya jadi itu ibunya mama ya, ibunya mama tuh kan sudah wafat hampir lebih dari mungkin 20 tahun lebih gitu. Dan ya itu makanya balik lagi karena mama kan sayang banget gitu ya sama ibunya, dan ibunya juga sayang pasti sama mama. Ya itu balik lagi kayak semua hal yang menyangkut mama dan meninggalnya mama tuh kayak semua Allah permudah. Semua yang mama sayangin, yang mama cintain tuh semua jadi terwujud gitu. Bisa satu makam dengan ibunya kan, berarti nenek aku gitu, itu Masya Allah banget gitu. Ega, mama
sempat bilang sesuatu nggak sama Ega dalam 2 bulan terakhir ketika Ega secara intensif sama adik-adik, sama Pak Dokter Dema ngerawat mama bilang apa? Ya banyak lah ya. Ya rasanya sih sebenarnya kalau nasihat mama itu kan, ya mama tuh kan ibu-ibu sekali gitu yang setiap hari aja tuh pasti nasehatin anak-anaknya gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir itu nasihat terakhir mama gitu. Tapi memang mama itu sampai mama meninggal tuh aku baru tahu bahwa mama tuh Masya Allah amal perbuatannya, ibadahnya tuh Masya Allah. Karena baru taunya itu setelah meninggal. Mama itu, terima kasih ya Mbak Vega, mamanya rutin loh di masjid ini nyumbang. Banyak yang bilang. Iya, banyak yang bilang. Jadi aku kayak, ya Allah mama, kok kita anak-anaknya bersyukur. Itu tanpa Vega sama adik-adik tahu? Aku nggak tahu. Ya maksudnya, masa sih istilahnya sebuah perbuatan baik mama aku aja sampai aku anak-anaknya tuh nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Iya, itu the real yang orang bilang tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu tuh. Betul. Ada di mama aku gitu. Dan aku sampai berpikir mama kenapa kok secepat itu gitu ya, meninggal di hari Senin. Dan setelah aku pelajari ternyata kan Rasulullah itu lahir dan wafat di hari Senin. Dan beliau juga menerima wahyu di hari Senin. Jadi memang ada satu video yang aku malah baru lihat, mama tuh ngomong gitu. Mama nih kayak udah gak lama, kata mama. Ada video itu? Ada video, mama udah gak lama karena mama merindukan Rasulullah gitu. Jadi aku kayak, ya. Ega nemu videonya? Nemu videonya. Kapan? Pas mama sakit, pas mama masih bisa berkomunikasi ya gitu. Mama merindukan Rasulullah gitu. Jadi, oh pantas ya mama meninggalnya di hari Senin sama kayak Rasulullah. Ya mudah-mudahan lama pasti yang tadinya kayak aku berdukanya tuh terlalu mendalam. Tapi akhirnya aku lariin ke, oh ya mudah-mudahan mama udah bahagia di sana. Sesuai keinginannya ya. Iya. Sobat Ambiar, tapi tentu saja kepergian orang yang kita cintai meninggalkan duka manusiawi sekali dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bukan hanya Vega dan adik-adik sebagai anak, tapi juga suami tercinta ayahanda dari Vega Darwanti. Kita mau kasih lihat juga kondisi dari sang ayah. Ya, pasti rapuh sekali sebenarnya. Ya Ega lihat tuh sebenarnya gimana Ga? Terlepas apa yang dia tunjukkan ke anak-anaknya atau ke tamu atau juga ke keluarga yang lain. Aku kan masih sampai hari ini nemenin papa kan di rumah sana gitu. Jadi ya sebetulnya kayak layaknya bapak aja gitu, love language-nya tuh kayak cuek gitu. Tapi kan aku nggak tahu. Jadi gini, papaku itu kan pelihara banyak burung ya, bisa sampai 100 burung gitu banyak. Ya, jadi di dekat rumahnya, Jadi memang kesibukannya tuh harusnya ada ya yang bikin papa lupa gitu. Tapi kemarin tuh aku nih lagi sering jadi ikutin suami aku terus kan bolak-balik karena aku di rumah ngerasa kayak aduh kok aku kepikiran mama terus gitu. Jadi pertama kalinya tuh papa aku biasanya kan suka main catur. Itu biasanya setelah Isya gitu main caturnya. Kemarin tuh siang-siang udah main catur sama temannya gitu. Jadi aku rasa kayak pasti papa kesepian. Pasti papa kayak di rumah nih aku ngapain nih gitu. Iya, aduh. Ya gitulah. Sedih banget. Papa bilang apa sama Ega? Enggak sih, papa cuman bilang udah mamamu pasti masuk surga, orang papa ridho kok gitu. Papa ridho, terus teman-temanmu aja kirim makanan tuh selalu banyak banget. Terus ibu-ibu yang ngelayat, ibu-ibu yang tahlil, bapak-bapak itu sampai 7 hari kemarin mama tuh Masya Allah banget. Padahal aku ngerasa kayak mamaku tuh siapa sih gitu. Cuman ibu rumah tangga biasa tapi kok alam dan sekitarnya memperlihatkan bahwa ini loh, ini ibu kamu nih, ibu yang kayaknya Allah akan masukkan ke surga. Kamu contoh nih ibu kamu gitu, bahwa ternyata memang benar kan kita wanita tuh gampang banget ya bisa masuk surga asal taat sama suami, beribadah, insya Allah masuk surga. Jadi kayak papa tuh cuman bilang, udah kamu sekarang kalau inget mama, jangan lebih dari 1 tetes air mata kamu yang keluar, kamu lariin aja ke doa gitu. Jadi aku hampir setiap hari ke makam mama dan setiap hari sampai sekarang enggak? Iya sampai sekarang. Sampai sekarang tiap hari masih? Iya tiap hari. Terus kalau Ega tiap hari ke makam tuh? Oh bro, mamaku kan ulang tahunnya sama kayak kamu. Iya 18 Mei. Jadi kemarin ulang tahun terakhir mama ya. Ega kalau ngobrol apa terakhir sama mama di kuburan? Iya ngobrol mah kemarin tahlilan mama, Masya Allah banyak banget yang dateng mah gitu, nggak nyangka. Ternyata semua orang bahkan yang nggak dikabarin pun tahu berita ini, semua pada dateng bahkan ngedoain mama. Dan di makam juga. Jadi yang lucu tuh gini, mamaku tuh kan selalu ngerasa lonely ya kayaknya tuh. Mamaku tuh tipikal yang
suka ngerasa sendirian gitu. Ya, jadi mamaku tuh dimakamin tuh, memang kan mamaku warga lokal sekitar situ gitu ya. Dimakamin tuh deket rumah. Nah itu pas kemarin aku yasinan tuh ada apa sih Rian yang kayak odong-odong ya? Ada odong-odong tuh suka lewat gitu. Sampai aku lagi baca yasin tuh, mah berarti mama gak kesepian ya, aku bilang. Karena nih rame tuh makam mama tuh bener-bener gak ada horor-horornya, gak ada yang mistis-mistisnya gitu. Odong-odong lewat, terus aku lagi ngaji ada anak kecil layangannya jatuh ngambil gitu. Jadi kayak ya Allah mudah-mudahan ini tuh rumah mama yang mama impikan gitu, nggak sepi, rame gitu. Tadi Ega juga sempat cerita bahwa begitu banyak sekali perbuatan baik yang dilakukan pun juga diberikan almarhumah untuk orang-orang yang membutuhkan, termasuk keinginan beliau yang satu ini. Masya Allah, Vega Darwanti ingin mewujudkan keinginan terakhir ibunda, beli ambulans untuk amal jariah. Jadi mama pengen beli ambulans untuk amal jariah. Kenapa? Ya, Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Karena gini, mama tuh selalu, kemarin pas ulang tahun gini, mama pingin punya amal yang akbar apa ya gitu. Jadi mama tuh kalau bikin sembako kan banyak gitu ya. Termasuk salah satunya mama bilang, kalau ambulans tuh berapa sih harganya? Gitu. Oh nanya gitu? Iya. Aku tepis-tepis apa sih ma, ambulan apa sih gitu. Karena aku pikir mama sakit ngapain gitu pikir beli ambulan. Tapi ternyata mungkin mama mau punya ambulan yang disumbangin di masjid dekat rumah di mana mama dari kecil tuh tinggal di situ gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat umat, buat warga sekitar. Jadi pahalanya bisa terus mengalir buat mama lah. Sebenarnya dong fotonya. Cantiknya mamanya. 10 hari ini gimana Ega tanpa mama? Iya gini, yang aku bingung juga dari hari pertama sampai hari ini aku tuh belum mimpiin mama. Ketika orang banyak bilang ada yang lihat sekelebatan, ada yang nyium aroma-aromanya gitu. Aku enggak, sampai aku tanya Ustadz, kenapa ya kok mamaku belum hadir gitu di mimpi aku gitu. Ustadz bilang, itu salah satu tanda beliau almarhumah itu sudah tenang di sana. Sehingga nggak ada hal yang memberatkan lagi di dunia. Jadi beliau sedang berkumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman dan mungkin keluarganya yang udah wafat. Jadi ya udah aku pikir kayak ya udah kalau memang bener seperti itu ya aku sangat sebenarnya kalau dibilang ikhlas sampai kapanpun tuh rasanya mulut doang gitu ya bisa bilang ikhlas. Hati tetap berduka gitu kalau bukan karena alasan kita beriman dan bertakwa sama Allah, ini kan ketetapan Allah gitu ya. Rasanya tuh ya udah nggak akan pernah siap gitu. Kangen pasti ya. Kangen terus. Ega, kita punya sesuatu untuk Vega Darwanti. So beautiful. Kalau ada yang belum sempat tersampaikan untuk almarhumah, untuk Mama Dian, kita mau mengajak Ega dalam suara kerinduan. Sayang Vega. Ega di sini sayang. Di sini ada sebuah telepon, Ega bisa ngobrol sama Mama. Bisa ya? Bisa. Mama pasti dengar. Pengen bilang apa, mau bilang sama apa sama Mama. Assalamualaikum Ma. Maaf ya Ma, hari ini hari pertama Ega mulai kembali beraktivitas lagi tanpa Mama. Dan Mama tahu nggak rasanya menjadi seorang ibu tanpa ibu itu adalah sunyi yang paling senyap. Kalau dulu suka cerita apapun ke Mama, sekarang Ega juga bingung harus cerita ke siapa. Tapi meninggal Mama bikin Ega iri, bikin Ega berkaca bahwa ternyata meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah kayak Mama tuh dirindukan juga sama aku. Cepat atau lambat pasti kita akan bertemu ya Ma. Maafin semua kesalahan Ega. Tapi dengan Mama meninggal di hari yang baik dan dengan semua yang Ega lihat udah nunjukin, pasti Mama bahagia di sana. Maafin kalau sebagai anak mungkin Ega belum bisa lakuin banyak hal, tapi pasti kenangan indah sama Mama gak akan pernah dilupain. Dan sel
darah dari mama selalu akan nempel di badan ini. Jadi Ega selalu kuat. Ega akan selalu doain mama. Dan pokoknya Ega minta maaf. Ma, sekarang Ega jagain papa. Mudah-mudahan papa juga sehat, panjang umur. Dan Ega bisa terus bahagiain papa. Walaupun surga Ega cuma tinggal papa. Ega izin untuk terus ngelanjutin hidup ini ya, Ma. Karena kalau Ega terus berduka pasti Mama juga sedih di sana. Karena Ega juga punya anak-anak yang harus diurus. Ya, Mama selamat berkumpul bersama keluarga Mama yang udah mendahului kita semua. Semoga Allah maafin semua kesalahan Mama. Mama husnul khotimah dan Allah tempatkan Mama di surga. Amin. Assalamualaikum, Ma. Kembali saat lagi.